Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya masuk, Bapak Ibu, teman-teman. Apakah suara Masuk, saya Bu. dengar? Masuk. Suaranya udah masuk. Oke, baik. Terima kasih, Bu Wifoni. Kita mulai ya. Sudah siap untuk memulai acaranya. Kita mulai tepat di jam 9.30. Kita awali dengan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesi kita diberkahi, ilmu yang kita dapatkan, apa yang nanti kita diskusikan bisa dimudahkan kita untuk mencernanya dan dilancarkan juga untuk bisa mempraktekkannya dalam kehidupan maupun pernikahan. Salam kenal semuanya, saya Sukmadiarti Pranginangin, saya seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Senang banget pagi ini bisa menemani teman-teman ibu-ibu yang sudah hadir di Zoom kali ini. Untuk tema kita hari ini yang berjudul apa? Ayo. Apa tuh judulnya? Sudah tak cinta gitu ya. Sudah tak cinta, apakah bisa kembali jatuh cinta? Nah, bisa nggak ya? Baik, teman-teman, kita mulai ya. Boleh dong di chat di kolom chat ini teman-teman dari mana aja ini? Ayo, dapat dari mana informasinya? Teman-teman dari mana aja? Dari kota mana? Kalau kita di Semarang. Teman-teman yang hadir dari mana? Batam, Bu Via Tangerang, Bu Eka Riau, Bu Bella, Bu Bella dari Timika Papua, dari Sabang sampai Merauke, ada dari Banjarnegara, Jakarta, Klaten, Magetan, Makassar. Yang dari Semarang ada yang dari Semarang? Medan, oh Bu Feby Semarang, Tegal. Oke, terima kasih. Ada yang dari Jawa Timur juga ya, Masya Allah. Oke, Bu Iponi sudah bergabung lama ya di grup ya. Ya, insya Allah kita setiap bulannya teman-teman mengadakan webinar gratis ya. Jadi kalau ada yang bertanya tadi gratis nggak ya Bu? Ya gratis ya. Jadi tiap bulan insya Allah ada 1 sampai 2 kali webinar gratis yang kita adakan. Teman-teman bisa tetap stay di dalam grup karena info-infonya kita share grup dari grup Happy Family. Oke, sudah siap untuk dimulai? Sudah? Sudah aman posisi? Sudah dipilih senyaman mungkin? Ya, sudah menyiapkan catatan, cemilan? Oke, saya izin mulai share screen ya. Apakah tampilannya masuk, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Nanti saya harapkan teman-teman berpartisipasi aktif ya. Kalau ada pertanyaan yang saya ajukan, teman-teman boleh komen di kolom chat sehingga sesi kita ini bisa maksimal dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar ketika teman-teman itu dalam proses belajar ini mindful. Tahu mindful? Hadir penuh di sini dan saat ini. Jadi bukan hanya badannya yang ada di Zoom, ya, tapi hatinya, pikirannya, perasaannya, perilakunya, semuanya juga fokus berada di sini. Sehingga manfaat kalau kita mindful atau khusyuk itu, teman-teman, kita akan mendapatkan lebih banyak. Sama kalau kita beribadah, kalau ibadahnya khusyuk itu hasilnya luar biasa. Begitupun kalau kita ikut kelas, ya kan? Jangan karena gratis teman-teman menyepelekan gitu kan. Nah, justru ini adalah anugerah. Maka ketika teman-teman mendapat kesempatan untuk hadir, silahkan bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Open mind ya, ketika kita open mind, nah, kita akan lebih mudah meresapi ataupun mendapatkan hikmah dari apa yang dipelajari pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Temanya adalah sudah tak cinta atau sering disebut hilang rasa atau mati rasa. Bisakah kembali jatuh cinta? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bisakah kembali jatuh cinta, teman-teman? Insya Allah bisa. Oh, Masya Allah, Insya Allah bisa ya. Makanya teman-teman pada bergabung nih di webinar Bisa. kali ini. Betul? Iya, ada harapan ya. Salam kenal semuanya. Ini profil saya ya, Sukmadiarti Pranginangin, MC psikolog. Saya alumni dari profesi psikolog UGM ya. Saat itu saya sedang domisilinya di UGM di Jogja. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan bisa ikut
Magister Profesi Psikolog di UGM. Nah, asalnya saya perangin-angin itu berasal dari Sumatera Utara, tepatnya suku Karo ya. Jadi aslinya saya itu Medan gitu ya. Namun sekarang berdomisili di kota Semarang. Oke, profesinya sebagai psikolog, life coach, hipnoterapis juga, public speaker dan juga yang paling banyak aktivitas sehari-harinya adalah sebagai konsultan pernikahan baik secara online maupun offline. Jadi teman-teman yang di luar kota Semarang juga bisa mendapatkan layanan kami kalau teman-teman ingin mengikutinya secara online atau kalau ingin menempuh jalur darat atau udara ke Semarang juga boleh. Saya sudah menulis beberapa buku teman-teman yaitu Happiness at Work, kemudian buku Self Love tentang kesehatan mental dan juga tentang parenting. Ya, lisensi saya demikian dan teman-teman kalau ingin berkenalan ataupun mendapatkan apa ya ilmu-ilmu, edukasi-edukasi, itu bisa main ke Instagram kami ya, @sukmadiarti_psikolog atau ke @psikolog_keluarga. Atau teman-teman yang sudah punya TikTok, saya sering live ya. Siapa yang pernah lihat live saya? Atau jangan-jangan ada yang hadir karena saya live kemarin di TikTok? Ya, saya live di TikTok, itu TikTok saya apa ya? Psikolog keluarga kayaknya. Nah, ya, teman-teman bisa cek-cek ya kalau teman-teman main TikTok. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan pertama. Oke, apa teman-teman sudah lihat? Apa aja nih tantangan yang pernah teman-teman hadapi dalam relasi pernikahan? Ayo, coba silahkan tulis. Apa sih tantangan yang teman-teman pernah hadapi di pernikahannya? Nah, apa aja tantangannya? Atau hal berat apa sih yang sudah dilewati atau pernah dilewati gitu? Ada? Berbeda Hmm? ini berbeda pola pikir dengan pasangan. Kita Oh, aha. ya kadang-kadang cara kita dengan anak dengan cara suami dengan anak beda. Jadi Heeh. kadang-kadang di situ uh, apa ya merasa apa ya, karena beda itu jadinya itu kurang bagus cara gitu kan baiknya yang gini sementara yang pasangan kita bagusnya cara seperti ini gitu. Jadinya Nah ribut jadi ya. menyamakan persepsi itu iya menyamakan Betul, betul, persepsinya betul. terkadang bun. Masya Allah, terima kasih Bu Ivoni. Ya, jadi perbedaan cara berpikir. Nah, wajar nggak sih kalau kita beda cara pikirnya dengan suami? Wajar ya, karena ya dari segi fisik aja udah beda, pola pikirnya juga beda, cara pandangnya juga beda. Memang Allah ciptakan berbeda. Ya, suami dia modenya keamanan, kita modenya perasaan, dia modenya logika, kita modenya emosi, gitu kan. Sehingga kalau terjadi perbedaan dalam mengasuh anak, dalam mengambil keputusan, itu manusiawi sekali dan itu pasti menjadi tantangan tentu saja ya Bu Ivoni ya. Yang kalau tidak disikapi dengan bijak bisa membuat keributan dalam rumah tangga. Oke, kita tengok yang lain. Bu Ais, suami selingkuh, sekarang saya digantung. Oke. Bu Eci, komunikasi dan silent treatment. Mhm. Masalah perselingkuhan, terlalu diintervensi mertua, abusive, KDRT ya. Komunikasi dan empati kurang terbuka, perselingkuhan beda prinsip. Bu Bella suami sering jajan. Nah, ya sama ya temanya perselingkuhan. Tentu itu di antara masalah yang cukup berat gitu ya. Kalau udah berkaitan dengan orang ketiga, nah, itu tentu luar biasa beratnya ya. Kemudian yang nomor dua biasanya adalah tentang komunikasi. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah bisa mengenali apa yang menjadi permasalahannya masing-masing. Sekarang saya tanya, dengan adanya masalah-masalah tersebut, apa sih rasanya? Bagaimana perasaan teman-teman? Bu Ivoni dengan kondisi yang sering berbeda pandangan dengan suami, ada yang tadi suami suka jajan, suami selingkuh, tidak sholat, pergi dari Iya rumah. Apa rasanya? ya kadang-kadang kita tuh jengkel juga ya bun ya. Tinggal ya. Jengkel cuma kan nggak bagus juga kalau jengkelnya keseringan ya lama-lama jadi nggak seneng gitu sama pasangan. Heeh. Ya cuma kadang-kadang kan kita sebagai istri ini pada akhirnya ngalah juga. Keseringan Betul. ngalah pun gak enak juga gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita tuh lagi negur anak nih ya Bun ya.
terus Ya. diselah gitu kan nggak asik tuh jadinya soalnya kan menurunkan wibawa kemudian apa harga diri kita depan anak-anak walaupun maksud pasangan kita itu baik sebenarnya cuma kadang-kadang penerimaan kita kurang gitu jadi Oke. lama-lama jengkel itu nanti. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ivoni ya. Jadi Bu Ivoni berhasil mengidentifikasi dengan adanya masalah atau kondisi tadi, perasaannya jengkel. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi bukan masalahnya yang penting, tapi perasaannya apa dengan kondisi tersebut. Ini yang perlu teman-teman identifikasi. Oke, kenyataannya tadi suami selingkuh, suami suka jajan, suami tidak sholat, suami pergi dari rumah, suami ekonominya terbatas. Nah, itu masalahnya gitu. Oke, itu kenyataannya. Tapi perasaannya apa? Nah, perasaan kita inilah yang jadi masalah. Kalau kita beda pendapat dengan suami, perasaan kita seneng, nggak jadi masalah dong. Tapi karena perasaan kita jengkel, tentu ini jadi masalah buat kita karena rasa jengkel itu nggak enak. Betul? Nah, kita lihat lagi ya, Bu Eci sakit hati, banyak mendem, akhirnya sampai batin numpuk. Bu Dewi sedih, bingung, gampang marah jadinya. Bu Bella hancur, merasa nggak percaya diri. Bu Cici jadi mati rasa, iya. Sakit hati, kecewa. Oke, iya. Sakit Bun, mau maju saya sakit, pergi saya belum siap. Oke. Nah, baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah merespon. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah paham ya cara mengidentifikasi masalahnya. Tadi kita cari tahu dulu apa sih permasalahan yang paling besar. Ah, oh ya, tadi teman-teman sudah sebutkan. Kemudian dari kondisi tersebut masalahnya apa sih? Perasaannya apa sehingga itu jadi masalah, ya kan? Oh, perasaan saya sakit hati, perasaan saya kecewa, perasaan saya jengkel, perasaan saya takut nih masa depan anak-anak kalau orang tuanya nggak harmonis atau bahkan sampai berpisah, ya kan? Nah, perasaannya tidak baik-baik saja. Lantas gimana? Kalau tahu dirinya nggak baik-baik aja, terus gimana dong? Masa begini terus, bertahan tapi sakit, berpisah juga sakit. Tapi gimana dong? Ya, oke. Apa ini? Coba dibaca. It's okay to not be okay. Ya, teman-teman boleh disenyumin dulu masalahnya. Ya, karena ternyata tidak hanya kita sendiri yang punya masalah ya. Dari baca komentar tadi kita tahu bahwa ternyata setiap rumah tangga punya masalahnya masing-masing. Ya, nggak ada tuh rumah tangga yang bebas dari masalah tuh nggak ada ya di bumi manapun teman-teman berada. Tidak ada rumah tangga atau pernikahan yang tanpa masalah. Karena memang kita diciptakan hidup di dunia ini pasti akan diuji. Itu udah disampaikan Allah. Kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian diuji. Apapun jenis ujiannya. Jadi menyikapi adanya masalah, it's okay gitu kira-kira. It's okay to not be okay. Nggak apa-apa. Kalau lagi nggak baik-baik aja ya kan? Nah, wajar banget kalau misalnya Ibu Ivoni tadi jengkel. Wajar banget kalau Bu Bella tadi hancur hatinya jadi nggak percaya diri karena sikap suami. Wajar banget kalau teman-teman tadi merasa insecure, merasa sakit hati, mati rasa. Wajar kan? Gitu. Nah, jadi langkah pertamanya teman-teman kita harus menyadari dulu bahwa mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja itu manusiawi sekali. Jadi gak apa-apa kalau kita mau nangis, mau sebel, mau jengkel, marah, hancur hatinya gitu. Itu wajar banget. Namun pertanyaannya mau gitu terus atau mau happy? Teman-teman coba jawab. Kalau tahu selama ini hatinya hancur, jengkel, dan teman-teman tahu efeknya tidak baik buat diri teman-teman, terus pertanyaannya, teman-teman mau begitu terus atau mau happy? Hah? Mau happy? Oke, of course mau happy. Ya. Dan siapakah yang bisa membuat diri teman-teman happy? Apakah suami yang sudah bikin jengkel, yang bikin hancur hati? Atau siapa yang bisa membuat diri teman-teman tuh happy tuh siapa? Nunggu suami berubah baru teman-teman happy?
Diri kita sendiri sepertinya. Dari diri sendiri. Oke, wah, kompak nih jawabnya. Dari diri sendiri. Ya, selesai dong masalahnya ya kalau dari diri sendiri ya. Betul sekali ya. Terima kasih. Jadi teman-teman tahu ya bahwa sumber kebahagiaan bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau karena ada kejadian di luar yang membuat kita nggak happy, kita tahu kita masih nggak happy, masih nggak baik-baik aja hatinya, maka kesadaran itulah yang membuat kita bertanya, mau begini terus atau mau happy? Mau sakit hati terus, jengkel-jengkel, ribut terus, atau mau membaik, mau happy, mau harmonis. Dan yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman hadir di sini untuk belajar gimana caranya gitu ya, supaya bisa berdamai dengan diri sendiri, sehingga kebahagiaan kita bisa berasal dari dalam, bukan bergantung dari dunia luar. Oke, ini ada quote yang menarik. Happiness is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. Ya, jadi kebahagiaan itu, teman-teman, ya, tidak berasal dari apa yang kita dapat. Kalau semua yang kita inginkan itu kita dapatkan, belum tentu juga buat happy. Kita tahu ya di luar sana banyak berita-berita ya, sudah punya kaya raya, ya, dan lain-lain, bunuh diri, ya kan? Jadi apa yang kita dapat itu belum tentu buat kita bahagia. Nah, termasuk kalau rumah tangganya adem terus ya, itu juga bikin hambar, ya. Jalan tol gitu ya, kalau mulus terus iya sih sampai ke tujuan cepet. Tapi kalau kita nggak pernah berhenti, kita akan mengalami kelelahan juga. Itu kenapa ada rest area juga kalau di tol. Supaya kita ada waktu untuk menepi sejenak gitu. Apakah itu karena kita kecapean, ataukah itu ada karena permasalahan di kendaraan, atau kita mau kebelet pipis, apapun itu kita butuh berhenti sejenak untuk mengisi lagi energi atau tangki cinta kita. Nah, begitupun dalam relasi pernikahan. Kalau damai, happy, lurus terus ya, istidraj katanya ya. Jadinya malah gedebak gitu jatuh. Maka sesekali dalam pernikahan itu pun Allah kasih masa untuk jeda. Allah kasih apa supaya kita jeda tuh apa? Supaya kita masuk ke dalam diri kita itu apa? Ya Allah kasih masalah. Apakah itu dari pasangan? Apakah itu dari anak? Apakah itu dari kesehatan? Ataukah itu dari diri sendiri? Dari mertua? Dari ekonomi? Apapun itu jenisnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita masuk ke dalam diri kita, menepi sejenak dari riuk pikuk kehidupan pernikahan atau kehidupan yang ada. Jadi justru di situ kita menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam diri tadi. Nah, caranya di sini disebut about enjoying all you have. Jadi mensyukuri apa yang masih ada. Katakanlah pasangan kita lagi nyebelin, kita bisa mensyukuri anak kita yang menyejukkan ya. Katakanlah ekonomi lagi sulit, kita bisa mensyukuri hubungan yang lagi harmonis. Katakanlah hubungan sedang tidak harmonis, kita bisa mensyukuri rezeki yang lagi dilancarkan, ya kan? Jadi ini tentang kemana fokus kita. Oke, nah kita lanjutkan ya berkaitan dengan materi kita hari ini adalah tentang hilang rasa atau dalam psikologi diistilahkan emotional detachment. Apa itu? Yaitu keadaan di mana seseorang menjauh secara emosional. Tidak lagi menunjukkan kedekatan, kehangatan, atau keterlibatan emosional yang mendalam terhadap pasangannya. Jadi jaga jarak gitu. Kenapa jaga jarak? Karena takut kalau deket kesenggol, sakit hati, jadi marah, jadi kecewa, luka lama kebuka. Nah, ya, jadinya mati rasa gitu. Padahal sehatkah itu? Tidak sehat ya, tidak sehat. Mati rasa itu tidak sehat. Bukan karena kita nggak merasa sakit, tapi kita sedang menekan rasa sakit yang ada di hati. Ya, termasuk tadi memilih LDR juga adalah bagian dari kita melarikan diri.
Nah, ya, melarikan diri dari itu tadi, karena kalau tidak LDR mungkin interaksi yang intens bikin kita gampang ke trigger, ya kan? Jadi kita memilih LDR aja dulu gitu supaya nggak banyak trigger-trigger. Padahal trigger-trigger itu adalah tanda bahwa ada yang perlu kita pulihkan di dalam diri kita. Nah, jadi meskipun orangnya ada di sini, kalau hati kita udah pulih, kita nggak ke-trigger dong. Tapi meskipun dia LDR jauh dari kita, kalau kita masih punya luka ya tetap aja ke-trigger gitu loh. Jadi fungsinya bukan kita menghindar dari masalah ya teman-teman, tapi bagaimana caranya supaya kita benar-benar pulih sehingga tidak lagi ke-trigger, jaga jarak atau membuat hati kita jadi mati gitu ya. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri dong ya. Nah, hilang rasa benarkah karena sudah tidak cinta? Jawabannya bukan berarti cintanya nggak ada loh, teman-teman. Nyatanya teman-teman masih dalam pernikahan, tapi bisa karena cintanya terluka. Ya kan, ada luka di hati, cintanya terabaikan, hanya salah satu pihak saja, tidak ada sambutan dari pihak sebelah. Atau cintanya tertutup lelah ataupun rutinitas. Nah, apalagi sebagai ibu gitu ya. Apalagi kalau anaknya masih balita-balita, aduh ya yang dipikirin anak terus nih. Suami jadi terabaikan. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu hambarnya rumah tangga. Nah, ini dia ya yang teman-teman perlu pahami bahwa di dalam pernikahan itu ada fase-fasenya. Apa itu? Pertama, kalau kita masih baru-baru nikah ya, di awal pernikahan tuh kita berada di fase romantis ya, atau disebut dengan fase honeymoon. Di mana fase tersebut kita penuh gairah, keintiman, dan banyak harapan. Jadi menjalaninya tuh masih optimis. Nah, ngelihat kesalahan pasangan juga ya biasa aja, masih penuh gairah. Sama kayak kalau misalnya ada apa yang nikah begitu kan, ya walaupun ngelihat kesalahan pasangan, tapi karena masih punya harapan gitu ya, pasti dia bisa berubah, pasti dia akan membaik. Sehingga masalah yang sebenarnya sudah terlihat dari sebelum pernikahan pun dia bisa menerimanya. Kuncinya menerima. Oke, maka itu kenapa fase di awal-awal pernikahan itu begitu menyenangkan. Iya, kemudian masuk nih, mulai nih setahun 2 tahun pernikahan, ya, mulai memasuki realita, fase realita itu di mana ya tadi kita sudah bisa melihat karakter asli pasangan, kebiasaan-kebiasaannya, cara dia ketika dia marah atau ketika ada kondisi yang dia tidak suka, ya, Ah, mulai masuk ke fase realita. Disinilah kita mulai melihat kekurangan pasangan sehingga mulai timbul konflik. Ya kan, sudah melihat dunia realita. Kenapa kenapa masa pacaran dengan pernikahan tuh beda? Ya karena belum realita gitu ya. Di masa pacaran atau perkenalan sebelum pernikahan kita belum bisa melihat sehari-harinya dia bagaimana. Nah, ketika sudah masuk ke dunia pernikahan kan kelihatan semua tuh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Nah, dan ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara kita dengan pasangan, nah ini juga bisa memicu konflik. Konflik itu apa sih? Konflik itu berupa tuntutan. Nah, tuntutan inilah yang disebut dengan masalah gitu ya. Harusnya, harusnya kamu, nah gitu tuh. Itu pintu dari konflik. Nah, semakin tinggi lagi, masuk ke kompetisi. Fase kompetisi itu fase kritis. Nah, disinilah kenapa banyak mati rasa itu muncul. Ya, di 3 sampai 5 tahun pernikahan. Ya, anak sudah punya, ya kan biasanya kan setelah 2 tahun, 3 tahun tuh sudah punya anak, mulai tuh kerepotan mengurus anak, ya, suami merasa diabaikan, istri terlalu fokus ke anak, ingin dimengerti, ingin dibantu, gitu ya, belum keterlibatan orang tua atau mertua dalam pola asuh, mulai banyak kebutuhan sehingga konflik tentang ekonomi pun muncul. Nah, banyak nih, ya kan? Nah, sehingga di fase inilah sering muncul tadi fase-fase kritis ya.
Egonya mulai muncul, merasa dirinya benar, pasangannya salah, ya. Akhirnya mulai hilang rasa. Dan berikutnya setelah bisa melewati 5 tahun pertama kehidupan pernikahan, kan belajar. Kalau belajar ya, persoalannya ini kalau nggak belajar tadi, hanya memantingkan ego sendiri, menunggu pasangan berubah baru dia berubah. Nah, kalau nggak belajar, ya nggak bisa masuk ke next level. Mati rasa terus deh. Kalau kita mau naik ke level berikutnya, kita perlu belajar. Nah, itu kenapa teman-teman hadir di sini. Itu bagus banget. Tidak menunggu orang lain berubah, tapi kitanya mau berubah dulu. Nah, barulah nanti ketika kita belajar tersebut dari kekurangan-kekurangan, dari masalah-masalah yang ada, kita akhirnya bisa saling memahami. Kita mengerti apa yang jadi kebutuhan suami. Kita mengerti cara merespon ketika lagi ada masalah. Nah, akhirnya masalah-masalah yang tadi dihadapi menjadi medan atau jalan untuk kita belajar dan tumbuh bersama. Tadi ya, kolaborasi. Kolaborasi itu nggak hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak belajar. Tapi kan jangan nunggu orang lain belajar, kita dulu nih. Kita yang punya kesadaran lebih tinggi, kita dulu yang belajar. Kita dulu yang perbaiki dari dalam. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki diri kita, itu yang di luar kita itu berubah, ibu-ibu ya. Hal-hal di luar diri kita itu lebih cepat berubah ketika kita di dalam sudah berubah. Nah, itu kenapa salah satu aja membaik itu bisa menarik pasangannya, anaknya, keluarganya jadi lebih baik. Itu kenapa tadi di awal teman-teman jawab, kunci bahagia ada di mana? Di diri sendiri. Nah, itu udah keren banget tuh jawabannya. Ya, berikutnya ketika teman-teman sudah berhasil kolaborasi satu sama lain, belajar dan tumbuh bersama, bisa saling memahami dan berkompromi satu sama lain, teman-teman akan mempunyai komitmen dalam pernikahan yang semakin solid, semakin kuat. Nah, tidak gampang goyah dengan masalah. Ya, tidak cepat pengen bubar-bubaran, pisah-pisahan ketika dihadapkan pada satu masalah. Kenapa? Karena teman-teman punya komitmen, punya niat yang sudah sakral. Bahwa kalaupun teman-teman sedang diuji dengan apapun itu tadi masalahnya, itu bukan semata kesalahan pasangan atau kesalahan diri teman-teman sendiri. Tapi memang perjalanan yang Tuhan kasih untuk membawa teman-teman dan keluarga ke arah yang lebih baik. Nah, ini kalau udah sampai di sini, teman-teman, apapun masalahnya, udah enak aja cara cara menghadapinya. Jadi bukan lagi fokus menyalahkan keluar atau menyalahkan ke diri sendiri, tapi ya lebih cepat berdamai karena memang harus dilewati aja. Nah, harus dilewati aja sebagai bagian dari ketetapan Allah untuk membawa teman-teman sampai ke kondisi yang teman-teman impikan. Oke, nah jadi fase mati rasa tadi sebenarnya adalah fase yang manusiawi sekali, wajar banget terjadi dalam relasi di pernikahan. Karena tadi kita itu berinteraksi ya teman-teman ya, namanya makhluk sosial. Bisa ya Bu Desi, walaupun salah satu pihak saja yang belajar, karena ketika kita belajar, sebenarnya kita juga menularkan pembelajaran itu kepada pasangan lewat perubahan-perubahan sikap kita. Nah, jadi sikap kita yang berubah dalam cara merespon itu akan mengubah pasangan, anak, siapapun di sekitar kita. Oke, jadi kuncinya di cara meresponnya. Kalau cara merespon kita masih sama, nggak akan mungkin ada hasil yang berbeda. Nah, untuk itu kita belajar supaya cara merespon kita bisa lebih baik. Gimana? Nah, itu kenapa kita hadir di sini. Ya, kenapa bisa hilang rasa? Pertama, faktor internal. Apa itu? Harapan tidak realistis, ketinggian harapannya, atau dia salah tempat. Ya, salah tempat menaruh harapan. Harapannya diletak ke pasangan. Jelas pasangan bikin kecewa. Apakah itu berupa pengkhianatan tadi, atau dia tidak mampu menafkahi secara utuh, atau dia tadi kurang terlibat dalam rumah tangga.
Harapan itu boleh setinggi-tingginya, tapi kalau diletak pada pasangan itu yang bikin kecewa. Karena pasti dia tidak sempurna. Kalau harapan itu diletak pada diri sendiri, juga pasti kita depresi. Karena pasti kita nggak akan mampu melewati banyak masalah. Maka apapun harapan teman-teman, jangan salah tempat. Ya, letakkan harapan itu ke Allah. Sehingga kalau teman-teman berharapnya ke Allah, pengen rumah tangga yang harmonis, pengen pasangan setia, ya kan, pengen rezeki berlimpah. Kalau diletak ke Allah harapan itu, maka teman-teman akan lebih bisa menikmati proses. Ya, nggak banyak tuntutan ke pasangan karena tahu kalau belum terwujud berarti Tuhan belum berkehendak gitu. Oke, kemudian faktor internal juga adalah karena luka batin yang belum selesai. Tadi ya, numpuk-numpuk dari bertahun-tahun lalu. Kalau udah numpuk-numpuk, inilah yang bikin mati rasa. Hilang dong cintanya, karena lebih banyak lukanya. Ya, nah, yang kedua apa? Maka lukanya itulah yang perlu diselesaikan. Nah, kalau kedua, faktor eksternal bisa jadi dari tekanan ekonomi, gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan tadi ya, dan kemudian minimnya quality time. Apalagi kalau sudah punya anak, biasanya tadi jadi kurang waktu bersama keluarga, bersama pasangan maksudnya, karena tadi lebih sibuk mengurusi anak. Akhirnya pasangan terabaikan atau merasa tidak diprioritaskan gitu ya. Nah, sering jadinya terganggu. Kemudian faktor spiritual yaitu hubungan dengan Allah menurun. Ya, karena ada namanya cinta segitiga, kalau teman-teman pernah dengar, di atas itu Allah, di bawah diri sendiri, ya, di kaki-kakinya, di sini pasangan. Nah, pasangan akan semakin saling mencintai ketika makin merapat ke atas, nah, gitu ya. Tapi kalau hubungan kita ke Allah juga lagi jauh, gini, jadi makin renggang nih ke pasangannya. Nah, itu kenapa kalau teman-teman mendapati suatu masalah di pernikahannya, tapi dengan adanya masalah tersebut teman-teman jadi makin dekat ke Allah, itu artinya teman-teman sudah berada di jalur yang benar. Karena Tuhan maunya kita mendekat kepadanya. Hanya saja jalurnya lewat masalah yang kita anggap besar tadi. Tapi kalau dengan adanya masalah, kita justru makin jauh sama Allah, protes sama Allah, menyalahkan pasangan, nah ini bikin makin jauh nih. Nah, tapi kalau saat ini teman-teman dengan adanya masalah tadi justru makin dekat ke Allah, makin memperbaiki diri, ah, itu pasti akan dituntun ya, dituntun dan dibimbing untuk bisa keluar dari masalahnya dengan damai. Oke, nah beberapa tambahan lagi karena tadi ya ada masalah yang belum terselesaikan. Luka lama yang tidak selesai membuat seseorang menutup hatinya. Jadi kalau ada masalah tapi nggak diselesaikan, nggak dibahas sampai tuntas, jadinya numpuk-numpuk. Nah, merasa percuma deh, udah nggak usah dibahas, nanti ribut. Nah, itu dia bikin jadi numpuk-numpuk, ganjel di hati sendiri. Atau juga adalah burnout emosional, kelelahan mengasuh anak, membersihkan rumah, belum juga kalau bekerja. Nah, ini juga membuat kelelahan mental ya. Kemudian yang paling besar kalau dari sisi pria ya, kalau dari sisi wanita mungkin teman-teman sudah menyadari sendiri. Nah, kalau dari sisi pria, kenapa mereka mati rasa? Itu dominan di perasaan tidak dihargai. Karena laki-laki itu pride-nya itu dihargai, ditaati, diakui. Jadi kalau kita tidak paham apa bahasa cinta suami, nah inilah yang membuat dia jadi kosong. Kita merasa udah berkorban, dia kagak merasa. Karena apa? Nggak tepat apa yang kita kasih dengan apa yang dia butuhkan. Nah, maka nanti teman-teman perlu belajar ya, apa sih bahasa cinta yang dominan pada suami. Dan berikutnya adalah masalah trust issue. Karena perselingkuhan, pengkhianatan, ataupun pengabaian. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang menyebabkan emotional detachment atau hilangnya rasa cinta di hati. Nah, dan yang kelima, gagal membangun komunikasi emosional. Lebih fokus pada logika atau fakta, bukan pada perasaan.
Ya, jadi pakai logika aja. Padahal perasaan masing-masing tuh kan sensitif ya. Ada luka. Dihargai atau diakui yang seperti apa? Contoh ya, kalau dalam Islam itu kenapa salah satu ciri istri soleha itu adalah taat pada suami. Nah, jadi suami-suami itu akan terguncang hatinya ketika tidak ditaati. Misal dia suruh buatin kopi, kitanya nanti-nanti. Misal dia suruh pijit atau dia minta seksual, tidak langsung dilayani, ditolak. Nah, penolakan inilah yang menjadi luka batin buat para suami. Ketika dia kasih pendapat, kita abaikan, kita tolak, kita remehkan. Ketika dia ngambil keputusan, kita salahkan. Tuh kan dibilang jangan belok kanan, malah belok kanan tuh jadi macet. Ah, itu disalahkan. Nah, kasihan kok bapak-bapak itu. Ya. Nah, jadi itu problemnya gitu dan kadang-kadang banyak wanita tidak menyadarinya gitu bahwa lisan kita ini menyinggung perasaan mereka. Ya. Oke, nah tanda hilang rasanya apa? Hambar dalam berkomunikasi dan interaksi. Ya, kemudian apalagi emosi tidak stabil, mudah terpicu. Jadi suaminya atau istrinya ngomong sedikit aja dia udah meledak gitu. Karena dia meledak ini jadinya kan lebih menghindari konflik. Nah, padahal yang perlu diperbaiki kitanya nih. Kalau kita yang gampang meledak berarti yang perlu diterapi, yang perlu belajar tuh kita. Karena ketika diomongin dikit kitanya meledak. Ah, berarti kitanya yang mudah meledak ini yang justru paling perlu untuk berubah gitu. Nah, ada yang begitu. Ya, atau misal kita tahu pasangan kita emosi, nadanya udah tinggi atau dia mulai bersikap keras, tapi kita sahut-sahutin. Ah, jadi sahut-sahutan tuh ribut. Nah, padahal lelaki kalau dia lagi emosi dia butuh istri yang ngademin. Diam dulu, iya dulu. Jangan dijawab dulu karena ketika emosinya sudah tersalurkan, dia akan tenang dan bisa menyadari kesalahannya. Tapi yang terjadi kalau kita sahut-sahutan, nah itu yang bikin jadinya ribut, jadinya nggak nyampek nih komunikasinya. Nah, maka nanti ada ilmunya lagi ya tentang cara komunikasi yang sehat. Merasa sendiri meski berdua. Kenapa? Karena nggak ada koneksi. Sementara koneksi itu adalah dari komunikasi. Nah, sementara kalau kita hilang rasa kan kita males ngobrol, takut kepicu, takut emosi, takut konflik. Nah, jadinya nggak ada koneksinya, main sendiri-sendiri aja. Yang satu main HP, yang satu main HP gitu ya. Hmm. Berikutnya kurang interaksi bermakna berdua. Jadi ya itu tadi nggak ada pillow talk-nya, nggak pernah olahraga bareng ya. Biasanya dulu sering jalan bareng, olahraga bareng. Karena udah mati rasa diajak suami, diajak istri udah males. Males gitu. Ya. Kemudian tidak tertarik menyentuh atau dekat secara fisik. Nah, ini ya yang sering terjadi ya. Kalau seseorang suami kita atau kitanya mati rasa gitu ya, udah nggak tertarik lagi mau berhubungan seksual ataupun dekat secara fisik itu menghindar, nggak mau gitu, nggak bergairah lagi. Nah, maka hati-hati ya teman-teman ya. Kalau hubungannya ataupun hubungan seksualnya sedang tidak lancar, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Ya, perlu dipertanyakan atau perlu dibangun, jangan sampai kebablasan gitu. Jangan sampai terlalu lama tidak berhubungan seksual karena salah satu kunci sehatnya hubungan pernikahan itu dari bisa dilihat paling mudah tuh kan dari interaksi seksualnya ya. Hmm. Sehatnya gimana Bu? Ya tergantung usia ya. Kalau masih muda seminggu bisa 2-3 kali. Tapi kalau seiring usia mungkin ya intensitasnya berkurang. Tapi minimal dalam masa masa apa namanya siklus menstruasi itu ada hubungan intimnya gitu. Itu maksimal banget gitu ya. Kalau idealnya kan sepekan 2-3 kali gitu. Tapi kalaupun tadi ada situasi LDR dan lain-lain tuh beda cerita ya.
Nah, kemudian kehilangan empati pada pasangan, nggak peduli sama pasangannya tuh, apa nggak gawat tuh. Sementara cinta, cinta itu adalah kepedulian ya teman-teman. Jadi kalau sudah tidak peduli pada pasangannya, dia sakit kita abaikan, dia pulang jam berapa kita abaikan, nggak ada komunikasi. Nah, ini juga jadi gawat darurat gitu. Jadi makanya meskipun kita lagi ngambek, kita tetap menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Sehingga apa bisa connect lagi gitu. Tapi kalau kitanya udah mati rasa, tambah kita nggak peduli pada pasangan kita, makin dia merasa nggak dicintai dong gitu. Dan tandanya lagi adalah saling menyalahkan ataupun sinis. Yaitu tadi ya, tiap diajak ngobrol, belum apa-apa udah sinis saja. Ya, maka penting teman-teman ya untuk mengenali diri sendiri. Miss Lisa, kalau 1 bulan sekali, apa itu normal? Tidak normal. Tadi kan yang normal itu 2 sampai 3 kali dalam sepekan. Ya, tapi beda cerita kalau LDR ya Bu. Ini kalau dalam situasi normal tinggal bersama ya. Beda juga kalau lagi sakit. Nah, itu situasi-situasi yang kondisional. Tapi kalau semuanya sehat ya, idealnya sepekan 2 sampai 3 kali. Nah, dan memang ya, ibu-ibu ya perlu dipahami bahwa seksual itu berkaitan erat dengan psikis, berkaitan erat dengan psikologisnya kita dan pasangan. Ya, jadi kalau iya sangat sibuk, nah itu hati-hati itu kalau kondisi begitu hati-hati. Jadi perlu tidak hanya suami yang minta, tapi perlu istri juga bergerak gitu, istri juga menawarkan. Ya, itu tadi. Eh, Karena kuncinya itu tadi ya. Nah, bisa. Jadi seksual itu sebenarnya menjaga kesehatan mental juga karena tadi tubuh jadi rileks gitu kan. Hormon-hormon kebahagiaan itu jadi bermunculan. Maka teman-teman penting ya untuk bisa memfasilitasi suami kalau teman-teman istri, nah, ataupun suami juga penting untuk menyadari bahwa ada kewajiban untuk menafkahi batin pasangannya. Nah, itu tadi minimal dalam 1 kali siklus haid itu ada intimnya. Dan tentu lebih baik kalau diintenskan. Nah, apa dampaknya kalau emotional detachment ini terus teman-teman pelihara pada diri sendiri? Nah, jadi kesepian, menikah tetap menikah, tapi teman-teman merasa sepi karena memelihara luka di hati. Kemudian jadi meningkatkan konflik karena komunikasinya minim, ya sekedar tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Bisa membuka celah perselingkuhan ya karena kita kosong, haus. Nah, jadi kalau ada yang mendekat, yang nyaman diajak ngobrol, istri jadi gampang kecolek. Begitupun suami karena di rumah tidak dihargai, ketika di kantor ada yang mengapresiasi, ada yang muji-muji, ada yang naati dia. Gampang kecolek juga. Nah, ya, efeknya juga jadi menurunkan kualitas hidup dan kebahagiaan dalam pernikahan. Dan yang tak kalah penting, anak-anak merasakan energi negatif dan dampak dari ketidakharmonisan orang tua. Nah, ini yang bisa menyebabkan tadi ya, efek luka yang turun-temurun. Dulu kita diperlakukan begitu oleh orang tua, sekarang kita memperlakukan hal yang sama kepada anak. Anak melihat, besok dia menikah juga melakukan hal yang sama. Nah, itu kenapa disebut ada inner child atau luka yang turun-temurun, itu yang perlu kita kenali. Apakah kondisi yang kita alami saat ini juga pernah terjadi di rumah tangga orang tua, yang akhirnya dulu kita nggak suka, kita melakukan hal yang sama. Nah, dulu kita nggak suka ibu kita memperlakukan ayah kita begitu. Sekarang kita juga memperlakukan hal yang sama ke suami dan tidak jauh beda hasilnya. Juga akhirnya merasakan masalah yang sama. Ya, dulu ibu kita dominan pada suaminya, kita juga ikut dominan. Akhirnya muncul masalah yang sama. Dulu ibu kita diselingkuhi, sekarang kita juga diselingkuhi. Ya, begitupun hal-hal yang lainnya. Dulu kita nggak suka ayah kita terlalu keras gitu ya, marahin kita. Ya, sekarang kita juga suka marahi anak atau marahin suami. Ya, akhirnya suami merasa tidak ditaati, muncul masalah KDRT dan sejenisnya. Nah, jadi kenali pola-pola trauma yang berulang dalam kehidupan kita. Nah, itu yang perlu kita sembuhkan. Jadi yang disembuhkan diri kita, bukan pasangan. Jadi fokuslah kepada diri sendiri.
Nah, apalagi kalau dari keluarga broken home dan fatherless, pasti punya luka gitu. Nah, ya, pasti punya luka dalam diri sendiri yang akhirnya perilaku kita, cara kita merespon mempengaruhi relasi pernikahan kita ke pasangan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, salah satu caranya adalah dengan memaafkan orang tua kita, ya. Maafkan orang tua kita, apakah itu ibu kita, apakah itu ayah kita. Supaya apa? Supaya kita punya kualitas hubungan yang lebih sehat saat ini, tanpa kebawa luka lama. Apa efeknya kalau keluarga kita dulu broken, pisah, atau ada perselingkuhan di masa lalu orang tua kita? Itu mempengaruhi mindset ya, teman-teman, pola pikir kita, pola emosi kita. Nah, betul sekali Bu Ai, seperti itu efeknya. Jadi jangan salahkan luar lagi, tapi salah perbaiki yang di dalam. Meledak-ledaknya kita inilah sumber masalahnya, gitu. Nah, pertanyaannya gimana Bu, supaya nggak meledak-ledak lagi? Nah, itu tadi harus berdamai dengan orang tua. Caranya gimana Bu? Orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal. Nggak apa-apa, maafkan mereka atas sikap-sikap mereka di masa lalu. Nah, Bu Syawa juga nih kena ya. Dulu saya korban ayah yang selingkuh ibu, sekarang saya yang jadi korban perselingkuhan. Iya, sama kan polanya berulang. Artinya pola berulang itu kenapa bisa terjadi juga pada Bu Syawa? Karena Bu Syawa menyimpan kemarahan kepada ayah. Nah, akhirnya kemarahan yang masih tersimpan ini menjadi bibit kemarahan pada suami itu loh. Jadi mengulang pola yang sama. Jadi kalau kita ingin selesai dari itu, kenali diri kita sendiri. Itu tadi kenapa kita perlu tahu trauma-trauma kita apa di masa lalu. Itulah yang perlu dipulihkan. Iya, tentu tidak ingin jadi orang yang pemarah, tapi tanpa sadar kita marah-marah karena lukanya di dalam, bukan di luar. Di luar itu hanya memicu kita untuk mengenali diri sendiri. Halo teman-teman, jadi paham sekarang ya, kenapa kita mudah terpicu? Karena ada yang belum selesai di dalam diri kita. Yang belum selesai dalam diri kita itu adalah trauma-trauma tadi. Nah, itulah yang kemudian perlu dipulihkan. Oke, caranya gimana? Yang pertama perbaiki mindsetnya ya. Cinta itu bukan perasaan tapi kata kerja. Jadi harus melakukan, memberi, melayani, mengasihi, mengapresiasi kata kerja. Jadi bukan nunggu tapi justru memberi. Jadi kalau teman-teman ingin dicintai, pasangannya beri yang dia butuhkan, bukan yang tidak dia butuhkan. Dia tidak butuh kita, dia butuhnya apa? Oh, kalau dia suami, maka dia butuh ditaati, dituruti, diapresiasi, dihargai. Jadi jangan salah pemberiannya. Kalau nggak tepat, ya juga nggak merasa dicintai dia. Nah, jadi pahami bahwa cinta adalah kata kerja. Jadi perlu ada action dari kita tiap hari untuk menunjukkan bahwa kita mencintainya sehingga dia merasa dicintai. Karena problem dalam pernikahan, dalam parenting, dalam apapun juga, kita merasa mencintai, dianya nggak merasa. Halo, dianya kagak merasa. Suami merasa mencintai istrinya dengan menafkahi. Istrinya kagak merasa. Karena suami nggak pernah ngajak ngobrol. Begitupun sebaliknya, istri merasa membersihkan rumah, mengasuh anak, itu bentuk cintanya pada suami. Suami kagak merasa, karena dia butuhnya kalau dia minta segera ditaati, kalau dia berpendapat disetujui, kitanya suka ngeyel. Jadi dia kagak merasa ya. Nah, itu perbedaan pola pikir pria dan wanita. Nah, maka dari itu yang kedua, supaya jatuh cinta lagi, kenali dengan tepat apa yang menjadi bahasa cinta pasangan. Ada 5 ya. Bahasa cinta itu adalah cara untuk membuat pasangan kita merasa dicintai. Jadi harus tepat kebutuhannya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya Allah, bener banget, kata Bu siapa nih? Bu Dwi. Ya. Nah, apa aja itu bahasa cinta? Word of affirmation. Ini dominan di pria. Ya, dia suka dipuji, diapresiasi. Makanya dia stres kalau istrinya suka ngeluh, banyak tuntutan. Nggak pernah menghargai. Bilangnya ini duit
duit orang tuaku, bukan duit kamu. Padahal suami butuh diapresiasi bahwa dia juga sudah berusaha menafkahi istrinya dengan baik. Dia butuh dihargai, dia pergi pagi pulang malam capek untuk keluarga. Tapi istri ngomel terus sampai rumah muka cemberut. Bapak-bapak tuh sebenarnya nggak banyak permintaan ibu-ibu ya. Mereka tuh udah seneng banget kalau pulang ke rumah tuh disambut dengan senyuman. Kalau pulang-pulang disambut dengan cemberutan, mereka tuh aduh capeknya jadi bertambah bukannya hilang gitu. Nah, jadi mereka butuh dihargai sebenarnya ya. Yang kedua, yang dominan di pria juga adalah act of service, suka dilayani karena mereka nih pemimpin ya. Tolong dipahami bahwa pria adalah pemimpin di rumah tangga. Meskipun ibu-ibu itu adalah pemimpin di bisnisnya, di kantornya gitu ya, tapi pahami bahwa ketika dalam rumah tangga yang menjadi leadernya, yang perlu pemimpinnya adalah suami gitu. Jadi mereka punya kebutuhan untuk ditaati, punya kebutuhan untuk dilayani. Bukan karena patriarki. Halo. Sekarang kok seneng banget bilang patriarki, patriarki. Bukan karena patriarki, memang fitrahnya begitu. Suka ditaati, suka dilayani. Maka lakukan dengan cinta, bukan keterpaksaan. Lakukan dengan senang. Sebagai tadi verb, bentuk cinta kita melayaninya gitu ya. Nah, apa itu? Mereka suka dilayani apa? Ya tadi kalau pulang minta pijit ya dipijit. Nggak harus lama, tapi iya dulu gitu. Mereka minta dibuatin kopi, iya segera, walaupun kita lagi rempong, ya kerjain. Nah, karena ketika dilakukan dengan segera, nah dia akan merasa dicintai tuh. Oh iya, maka kepemimpinannya juga akan semakin tumbuh. Nah, harga dirinya semakin besar. Sehingga ketika dia di luar memimpin rapat, dia memimpin perusahaan, dia memimpin anggotanya, menjalankan bisnisnya, jadi tambah pede. Nah, kalau di rumahnya gak dihargai, di kantor dia dipuja-puji, itulah jadi rawan perselingkuhan. Ya, di rumah kita rendah-rendahkan, nah, habislah. Oke, nah itu dominan di pria. Nah, kalau wanita apa? Nah, wanita ini sukanya mendapat hadiah, receiving gift, suka dinafkahi. Memang keamanan psikologis wanita ada pada nafkah. Ya kan, makanya kita senang tuh dapat hadiah, ya, dinafkahi. Memang bahasa cinta kita matre. Jadi jangan heran kalau ada cewek matre, memang fitrahnya begitu. Kemudian quality time, ya, sukanya ngobrol. Ya, ibu-ibu 20.000 kata, sukanya ngobrol. Ya kan? Dan kemudian physical touch. Nah, suka dirangkul, dipeluk, dicium, digandeng, digendong. Nggak kuat lagi bapaknya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya wanita itu kan lebih ke perasaan. Jadi kita boleh sampaikan juga ke pasangan, saya senang kalau kamu peluk. Nah, atau jangan nunggu, ya udah peluk aja. Mau berangkat kerja, mau tidur, termasuk ke anak-anak ya. Oke, nah kemudian bangun koneksi emosional. Caranya gimana? Dengarkan kalau suami kita lagi bicara, lagi ceramahi kita, lagi ngasih masukan, dengarkan untuk memahami. Oh, suami saya inginnya begitu. Oh, suami saya harapannya begitu. Oh, itu yang tidak suami sukai dari saya. Oh, itu yang istri saya harapkan dari saya. Oh, itu yang istri butuhkan dari saya. Nah, jadi mendengar ini untuk memahami, bukan untuk menjawab, bukan untuk membela diri. Jadi jangan salah mendengar ya. Karena kalau salah mendengar, respon kita jadinya melawan. Kamu juga kayak kamu udah bener aja. Jadinya melawan. Nggak sehat komunikasinya. Jadi kalau suami itu sudah mau cerita, ngasih masukan, itu bener banget tuh. Itu memang dari hati mereka. Jadi dengarkan dengan seksama. Oke, kemudian juga bisa dibangun koneksinya dengan tanya kabar. Nah, ini bagus loh kalau dijadikan rutinitas. Misalnya jam pagi, jam sore. Udah sampai mana? Udah pulang. Nah, sehingga menjadi habit. Ya.
Kemudian beri sapaan dan panggilan sayang. Nah, ini juga bagus loh. Punya panggilan khusus, Beb, Ayang, Papi, apapun itu ya. Nah, karena itu menambah harmonisasinya. Kemudian berikan pujian dan penghargaan kepada pasangan, termasuk kepada diri sendiri ya. Jadi jangan tunggu dari orang lain ya, ibu-ibu. Kita bisa berikan pujian itu, penghargaan itu juga kepada diri sendiri. Berikutnya adalah quality time berdua. Nah, ini tantangan kalau sudah punya anak, apalagi kalau anaknya masih bocil-bocil, orang tua jauh, nggak ada yang bisa dititipin. Nah, itu kesabaran harus dilatih ya. Tapi kalau sekarang anak sudah tambah gede, sudah bisa punya waktu berdua, nggak apa-apa dijadwalkan nonton bareng kah? Nah, atau ke restoran, atau sekedar jalan motoran berdua keliling-keliling kota. Ya kan? Atau kemudian nostalgia ke tempat-tempat, mungkin dulu ketemunya di kuliah, nostalgia ke kampus, atau ke tempat-tempat yang menjadi awal-awal pernikahan yang bisa merecall kembali tuh rasa cintanya. Nah, diajak keliling komplek, males-malesan, Bu. Iya, nggak apa-apa, tapi nyatanya kan keluar gitu loh. Nah, maka harus bisa mencari hal yang bisa disyukuri ya, Ibu ya. Walaupun sambil cemberut-cemberut ya, tapi nyatanya dia mau keluar itu kan udah luar biasa. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Nah, dan berikutnya adalah luruskan niat menikah. Iya kan? Luruskan niat menikahnya. Niatkan menikah karena Allah. Karena Allah, maka kita paham kalaupun ada masalah, masalahnya datang dari Allah, maka cara menyelesaikan masalahnya kembalikan lagi ke Allah. Dari Allah ke Allah lagi gitu. Jadi bukan karena pasangan, ya. Niat menikahnya luruskan sampai ke atas. Nah, jadi kita akan merasa bermakna di setiap kesabaran kita menghadapi pasangan, kekurangannya, keterbatasannya, menghadapi anak, karena kita niatnya karena Allah, maka kita tuh lebih dikasih kesabaran gitu loh. Lebih dikasih pertolongan, petunjuk ketika pun dihadapkan pada masalah-masalah yang nggak mudah sama sekali di rumah tangga. Karena ada ujungnya, nggak selamanya kita dalam masalah. Tadi seperti jalan tol, nggak selamanya lurus, walaupun jalan tolnya tuh lurus dan panjang, bebas hambatan. Tapi tetap kita dikasih ruang untuk berhenti sejenak. Nah, apapun itu persoalannya untuk kita menepi sejenak. Nah, begitupun dalam pernikahan, ya. Maka ketika dihadapkan masalah, bukan pergi solusinya, tapi masuk ke dalam siapa? Ke dalam diri tadi ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kalau ternyata kita tahu lewat masalah-masalah itu menyisakan luka di hati, maka healing ya, butuh healing. Jadi cara healingnya gimana? Adalah dengan memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan di masa lalu. Ya, nah, karena memaafkan ini perlu dilakukan tanpa menunggu pasangan minta maaf ya, teman-teman. Jadi jangan tunggu pasangan minta maaf, kelamaan kita nyimpan lukanya. Ya kan, apalagi kalau dianya belum berubah. Tapi memaafkanlah karena kita pengen hatinya damai. Tadi kita tahu ya bahwa sumber kebahagiaan itu ada pada diri sendiri. Jadi kalau kita tahu kita masih terluka, masih banyak kecewanya, masih banyak jengkelnya, gak apa-apa. Itu diizinkan dulu perasaan-perasaan itu. Lalu ketika perasaan itu muncul, itulah yang kemudian kita lepasin dengan cara, ya Allah, saya maafkan dia, pasangan hidup saya, ayah dari anak-anak saya. Dia tidak sempurna, tapi Engkau Maha Pemaaf. Engkau saja ya Allah Maha Pemaaf meski hambamu ini bolak-balik berbuat salah. Maka saya pun memaafkan suami saya atas semua kesalahannya, baik yang saya tahu ataupun saya tidak tahu, yang dia sengaja ataupun dia tidak sengaja. Saya maafkan dia. Dan ya Allah, lapangkan, lapangkan tolong ya Allah, lapangkan juga hati suami saya, hati istri saya untuk juga bisa memaafkan saya. Karena saya pun sebagai istri tidak sempurna.
pasti juga ada salah yang mungkin sadar tidak sadar menyakiti suami saya, menyakiti istri saya. Lapangkan ya Allah hatinya memaafkan saya. Tolong sampaikan ya Allah permohonan maaf saya padanya. Nah, itu koneksinya nyambung lagi, Bu. Karena memaafkan ini energinya tinggi. Jadi, tadinya kita luka berada di bawah, ketika memaafkan, itu energi kita naik ke atas. Hatinya jadi tenang. Nah, ketika hati tenang, masalah jadi selesai. Nah, ada aja solusinya nanti. Oke, nah kemudian cara juga untuk healing adalah bisa dapatkan bantuan profesional ya lewat layanan konseling pernikahan yang teman-teman bisa akses di zaman sekarang ini baik secara online maupun offline. Karena kalau sendiri rasanya berat banget, nggak selesai-selesai, ngulang-ngulang terus masalahnya, maka sudah saatnya teman-teman untuk juga terbuka mendapatkan layanan profesional. Tadi kita sudah infokan ya bahwa kita berada di Kota Semarang. Kalau teman-teman mau dapatkan secara offline, kalau online teman-teman bisa dapatkan via Zoom. Nah, kalau konseling pernikahan ini ada 3 sesi yang kami paketkan. Sesi satu istri, bisa juga suami. Sesi dua suami atau istri, bisa gantian mana yang mau duluan. Nah, kemudian yang sesi tiganya berdua. Apa bedanya? Kenapa ada sesi sendiri? Ya tadi, sesi sendiri dibutuhkan untuk kita tadi menggali apa sih hambatan di dalam diri kita, apa sih luka batin kita, apa sih trauma-trauma yang pernah kita dapatkan di waktu kecil. Nah, seperti yang tadi teman-teman bilang ya, oh dulu ibu saya diselingkuhi, sekarang saya juga diselingkuhi. Nah, itu yang digali. Oh dulu saya melihat ibu saya di KDRT, sekarang saya juga di KDRT atau bahkan meng-KDRT. Nah, dulu bapak saya keras banget, marah-marah terus. Sekarang saya bu juga suka marah-marah, suka meledak-ledak. Nah, itu yang dibantu digali di sesi private-nya, di sesi sendiri. Dan kemudian itu yang kemudian diterapi. Ya. Nah, kalau misalnya sesi duanya, suami sama juga dia akan digali. Begitupun itu sesi private untuk menggali masa lalu. Nah, sesi couple yang sesi ketiga, sesi berdua itu untuk ke depan di program nih supaya teman-teman jadi saling tahu apa yang menjadi kebutuhan suami, apa yang menjadi kebutuhan istri. Jadi klop bahasa cintanya tepat sesuai yang dia butuhkan selama ini. Mungkin selama ini dia juga sudah bilang, tapi karena dalam kondisi emosional, kita tidak benar-benar mendengar pesan itu. Bolak-balik suami sudah bilang, kamu tuh sering bantah, kamu tuh nggak nurut. Tapi karena dia menyampaikan dalam situasi konflik, jelas kita nggak dengar, kita serang balik lagi. Padahal dia juga sebenarnya sudah menyampaikan seapa adanya. Nah, maka itu yang kemudian dibahas di sesi couple dalam sesi konseling, ya. Nah, kemudian di program juga apa kemudian langkah-langkah yang dibutuhkan, yang bisa dilakukan untuk hubungannya yang lebih sehat dan harmonis ke depan ya. Seperti itu ya teman-teman nanti bisa hubungi Mbak Rahma ya. Mbak Rahma boleh tulis nomornya atau layanannya di kolom chat ya. Nah, langkah berikutnya apalagi untuk menghidupkan cinta, teman-teman juga bisa dapatkan yang sudah kami buat ya. Kalau teman-teman belum terjangkau biayanya untuk paket konseling, teman-teman bisa gunakan paket panduan healing pernikahan. Nah, ini malah bisa diulang-ulang nih, ada rekaman audio terapinya, jadi bisa memulihkan trauma masa lalu, trauma dalam pernikahan, trauma dengan diri sendiri, ya. Teman-teman bisa gunakan audionya dan bisa diakses langsung begitu teman-teman mendaftar. Ada juga panduan journaling. Journaling itu bagus banget untuk proses terapi. Karena menulis itu teman-teman terbukti meningkatkan kesehatan mental. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi gemes nih, atau lagi galau nih, atau lagi sebel banget sama suami, atau sama anak, atau sama mertua gitu kan, ambil kertas, lalu teman-teman tulis. Ya, ambil kertas lalu teman-teman tuliskan aja apapun itu yang muncul dalam pikirannya. Tapi niatnya untuk healing gitu, bukan niatnya untuk membuka aib gitu lalu diposting tulisannya enggak. Jangan diposting juga gitu ya. Jadi tulisannya itu untuk membantu teman-teman punya teman cerita.
yang netral, yang tidak menghakimi. Kadang kita curhat ke mertua, ke orang tua, ke pasangan, ke orang lain, kadang respon mereka juga nggak tepat gitu kan, kalau mereka bukan profesional. Nah, maka kalau ke kertas itu jadi teman yang netral. Teman-teman bebas nulisin perasaannya di situ sampai kemudian jadi lega. Ah, jadi masalahnya jadi keluar tuh dari kepala ke kertas. Ah, Bu Dina juga curhat ke Meta AI. Betul banget. Sekarang malah enak tuh ada AI-nya ya. Langsung dikasih jawaban, ya kan? Boleh juga tuh. Nah, tapi memang disarankan di kertas ya. Karena kertas itu teman-teman mengakses bawah sadar kita. Tangan kita bergerak, mata kita bergerak, sensori motorik kita bergerak. Itu kenapa para profesional, termasuk saya di sini, menyarankan teman-teman kalau mau journaling itu ditulis di kertas ya. Ah, nanti teman-teman akan rasakan tuh plong, plong, plong. Bu Sukma kok tahu? Iya, Bu Sukma juga udah nerapin ya. Emang psikolog nggak ada masalah? Ada dong, semuanya punya masalahnya. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, hah, tentu masalahnya jadi nggak berlarut-larut. Itu bedanya ya. Ada yang ada masalah berpuluh-puluh tahun gak selesai-selesai. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, cukup 5 menit di terapi selesai. Cukup 10 menit journaling menulis, udah lega. Ah, gitu bedanya ya. Jadi nggak sampai memaksimalkan 3 hari ngambek ke suami. Ya, Bu Dwi bingung menyusun kata-katanya. Enggak, dimulai aja. Dimulai aja, maka itu kata-kata akan ngalir dengan sendirinya. Intinya mulai aja dulu. Nah, di sini kami sudah buatkan panduannya ya, teman-teman, karena kita butuh dipandu supaya nggak asal nulis. Nah, maka teman-teman bisa dapatkan ini, hubungi Mbak Rahma ya. Biayanya ini 205, berapa Mbak? 299, 299.000. Ada audio terapinya, ada panduan cara menulis jurnalnya, kemudian juga ada e-book Sembuhkan Luka dalam Pernikahan yang pernah mengalami trauma perselingkuhan atau teman-teman yang pertengkaran terus-menerus ya atau konflik-konflik dalam pernikahan, di situ sudah ada edukasinya. Gimana sih cara berkomunikasi yang tidak memicu konflik? Di situ juga sudah dijelaskan. Ada namanya iMessage. Nah, teman-teman bisa baca tuh. Jadi cara menyampaikan pesan tanpa membuat pasangan tersakiti. Ya, dan termasuk juga dapat rekaman webinar pernikahan yang tadi sudah kita bahas. Oke, silakan hubungi Mbak Rahma ya ke nomor yang ada di kolom chat. Teman-teman bisa catat, nanti langsung bisa order ke Mbak Rahma untuk paket healing ini biayanya 299.000 saja. Untuk pemesanan hari ini ya, karena besok bisa jadi sudah lewat dari harga promonya. Baik, sebagai penutup teman-teman di Quran Surat Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Pastikan teman-teman hafal doa ini. Ya, jadikan ini visi dalam rumah tangga teman-teman. Karena rumah tangga atau pernikahan itu perlu punya visi, perlu punya tujuan yang jelas dan kalau bisa tujuannya itu sejalan dengan yang Allah mau. Nah, Allah maunya apa? Kita jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, caranya gimana supaya bisa jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di muka bumi ini? Jadilah pasangan yang menyejukkan hati. Yang kalau berkomunikasi itu lembut, hangat, penuh kasih sayang. Ya kan? Berinteraksi dengan anak juga. Nah, karena kita dan pasangan dan anak menyejukkan hati, maka kita jadi punya energi untuk jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Kalau kita jadi istri, jadi ibu di rumah tangga, kita bisa menyejukkan dan mendidik anak dong dengan baik kalau kita sejuk hatinya. Kalau kita bermasyarakat, bertetangga, bekerja, berbisnis, kalau hatinya sejuk, maka kita jadi bisa memimpin dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita ke arah yang baik.
Nah, itu kenapa penting kita untuk selesai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita bisa menjalankan peran-peran kita di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, ya. Demikian ya, teman-teman. Tidak ada pernikahan yang sempurna, begitupun tidak ada pasangan yang sempurna. Kita sendiri tahu kita juga nggak sempurna. Yang ada adalah pernikahan yang terus belajar dan mau bertumbuh bersama dari beragam ketidaksempurnaan yang ada satu sama lain. Nah, jadi jangan berputus asa, tetap terus berikhtiar, belajar, bertumbuh dari dalam, insya Allah. Ketika kita perbaiki yang di dalam diri kita, maka hal-hal di luar diri kita juga akan ikut membaik. Demikian materi pada pagi hari ini ya. Semoga ada inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan. Coba tuliskan dulu di kolom komentar sebelum masuk ke sesi pertanyaan, apa nih insight yang paling mencerahkan yang teman-teman dapatkan dari pemaparan tadi. Silahkan. Bu Dina, komunikasi ya, Bu Ivoni isinya daging semua. Oke, apa tuh dagingnya Bu Ivoni? Kemudian tahu jadinya gimana harus mengelola emosi. Oke, bahagia berasal dari diri sendiri dan memperbaiki diri agar masalah selesai. Bagus. Komunikasi ternyata sepenting itu. Memahami karakter suami, komunikasi. Oke, perbaiki quality time. Oke, silahkan ya teman-teman. Apa yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, boleh open mic, raise hand, atau juga boleh menulis di kolom komentar. Silakan Mbak Rahma, boleh bantu pilih ya kalau ada pertanyaan. Tadi yang di atas juga boleh kalau ada yang terlewat dari saya. Kalau konsultasi online bisa daftar ke nomor Mbak Rahma ya di grup. Ada nomor saya, ada nomor admin, ada nomor Mbak Rahma. Bisa hubungi nomor yang ada di admin grup tadi untuk pendaftaran konseling online-nya. Bu Rina, terima kasih banyak ilmunya Ibu. Saya jadi tahu harus bagaimana menunjukkan sayang kepada suami. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali kalau teman-teman bisa mendapatkan inspirasinya. Oke, Bu Ivoni silakan. Terima kasih, Bun. Wah, Masya Allah ya, ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sedikit banyaknya, sebenarnya banyak ya, dari apa yang Bunda sampaikan, baik itu yang saya alami sendiri ataupun teman-teman ya, saya jadi tercerahkan juga bahwasanya ya banyak poin-poin yang disampaikan tadi yang harus dilaksanakan. Nah, Mm-mm. di sini Bun, saya itu kan guru ya di salah satu SMK di Batam, di mana sehari-hari itu saya berhadapan dengan anak-anak remaja yang notabene masih labil dan dengan berbagai dinamika keluarga yang tidak sempurna dalam artian selalu banyak masalah. Salah satunya KDRT, kemudian perselingkuhan orang tua, perceraian, ya intinya broken home. Nah, boleh nggak ya saya sedikit minta pencerahan dari Bunda ataupun Ya. mungkin tips and trik sederhana untuk membantu saya sebagai guru. Seandainya saya bukan seandainya ya, saya memang selalu ketemu tuh siswa saya itu yang memiliki masalah terhadap motivasi belajarnya kurang, kemudian masa sekolah, yang intinya tetap berakar pada masalah di rumah tangga. Ya. Minimal bolehlah saya, Bunda berbagi dengan saya bagaimana sih sebaiknya saya menghadapi siswa seperti ini, karena tidak mungkin notabene selalu menghadapkan dengan orang tuanya, karena kan orang tua juga merasa punya privasi juga ya. Nah, minimal dengan anaknya dulu lah saya perbaiki dulu sedikit banyaknya mental dia. Dan boleh mungkin sekiranya Bunda berbagi sedikit Oke, dengan terima kasih saya. Oni ya. Terima kasih. Pertanyaannya ya menarik sekali ya karena sebagai guru pastinya menghadapi siswa-siswa dan yang menjadi tanggung jawab Bu Ivoni adalah siswa-siswanya.
Karena yang menjadi tanggung jawab seorang guru ada di sekolah gitu kan, walaupun tetap berkoordinasi dengan orang tua, tapi tadi ada batasan gitu kan. Nah, jadi pahami bahwa siswa yang tanda petik bermasalah gitu ya, pasti ada sesuatu di belakangnya. Dia nggak pengen jadi anak yang nakal, usil, ataupun mengganggu sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya yang juga dia butuh perhatian untuk itu. Nah, itu satu yang perlu dipahami di mindset kita, sehingga kita tidak melabel dia sebagai anak nakal dulu nih. Bahkan perlu kita ganti labelnya bahwa dia anak yang soleh, anak yang menyejukkan hati, anak yang berpotensi. Dikasih label baru yang membuat dia itu jadi menyayangi dirinya. Karena bisa jadi kadang konflik di rumah tangga itu mempengaruhi statement orang tua, kamu tuh nakal gitu misalnya. Kita kasih label baru, panggilan yang menyejukkan hati kepada si anak ini. Karena panggilan itu doa. Masya Allah. Panggil apa gitu kan, anak salih ya, menyejukkan hati. Yang kedua, apresiasi. Nah, anak-anak itu butuh diapresiasi, tidak hanya diberikan instruksi. Oke, kalau di rumah mungkin ya dikasih instruksi terus, harus ini, harus itu dari orang tua yang khususnya kalau perfeksionis gitu kan. Maka ketika kita di sekolah, kita ya kasih instruksi juga, tapi perbanyak apresiasi. Karena ketika dipuji itu kita kayak dapat energi yang besar gitu loh, Bu. Nah, walaupun dia punya kesalahan, misalnya usil pada teman, tapi makasih ya, kamu udah mau memperbaiki, udah mau benerin lagi nih yang kamu berantakin, udah mau minta maaf walaupun terpaksa gitu kan. Makasih ya nak, good job. Nah, jadi apresiasi. Nah, kemudian kalau misalnya masih TK mungkin masih bisa dipeluk atau disentuh atau diusap-usap. Kalau udah agak gede bisa kasih physical touch-nya yang sesuai, karena physical touch bagi anak itu menenteramkan. Misalnya cukup usap-usap bahu. Nah, itu juga bisa memberikan penguatan kepada anak bahwa kita itu memberi rasa aman kepada dirinya. Betapa banyak ya anak-anak itu yang mendapat pencerahan tuh dari gurunya gitu. Karena tadi respon gurunya memberikan penerimaan, bukan penghakiman. Jadi seperti itu Bu Ivoni, karena pada dasarnya setiap anak itu unik, setiap anak itu punya potensi, hanya kadang terhambat potensinya karena luka di hati. Maka dengan adanya apresiasi, itu bisa membantu mereka kembali melejitkan dirinya jadi versi yang lebih baik, dan gak apa-apa nikmati prosesnya dan diapresiasi pelan-pelan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, Miss Lisa, silakan Miss Lisa. Boleh open mic-nya? Batal nggak jadi? Oke, saya masuk ke kolom komentar. Ada pertanyaan dari Bu Eci. Bagaimana cara merilis semua sampah batin agar hati menjadi plong dan bisa menjalani hidup dengan tenang? Oke, baik teman-teman. Karena ada request, maka saya berikan teman-teman sedikit praktek untuk merilis emosi. Mau nggak? Mau nggak? Dapat Mau, Bu. bonus nih. Ya, siapa nih yang mau? Kalau dikit nggak jadi dong. Mau, Bun. Mau. Ada yang masuk? Masuk musiknya? Masuk, Bu. Oke, teman-teman boleh ambil posisi yang nyaman, pejamkan mata, tarik nafas yang panjang dari hidung. Sekarang kita praktekkan ya, cara masuk ke dalam diri. Nah, yang perlu kita ubah-ubah, kalau ingin situasi kita berubah adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Ya, pejamkan matanya, tarik nafas lebih panjang dari hidung, buang pelan-pelan saja lewat mulut. Relax. Rasakan energi cinta kasih Allah masuk dari setiap tarikan nafasnya. Dan saat itu, buang nafas. Rasakan pikirannya mengalir.
Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Atau minasyaitonirrajim. Akhir. Dan dirinya sendiri dan apapun yang pernah terjadi dalam hidupnya, dalam pernikahannya. Oke, sekarang izinkan hadir kalau di hati teman-teman masih ada perasaan yang mengganjal, rasa kecewa, rasa marah, rasa takut, rasa sedih, hancur. Izinkan ya, ketika teman-teman teringat suami, teringat pasangannya, teringat masa lalunya, atau mungkin teringat kondisi orang tuanya mengasuhnya dulu, nikahan mereka yang tidak baik-baik saja, atau pernikahan teman-teman yang saat ini tidak baik-baik saja, apapun yang muncul dalam pikiran dan perasaannya, bisakah diizinkan saja? Dikasih ruang ya, untuk teman-teman merasakan apa yang sedang dirasakan. Kalau lagi nggak baik-baik aja, ya apa-apa, wajar. Kalau teman-teman merasa nggak baik-baik aja, karena izinkan apapun sensasi yang muncul saat ini. Sesek, kalau terasa sedih, marah, apapun yang muncul dari reaksi emosi tersebut, teman-teman izinkannya saja, memberi perhatian pada sensasi itu. Sekarang tanyakan pada diri teman-teman ya, bisakah perasaan yang muncul ini diterima? Sensasi, rasa berat di hati, rasa sakit. Benar, memang itu yang sedang dirasakan. Apa merasakan itu? Maukah teman-teman menerima sensasi yang muncul ini? Dan sekarang, apapun yang membuat teman-teman merasa berat, sesek, gak nyaman itu tidak terjadi saat ini. Hanya tinggal pikiran dan perasaannya saja. Kenyataannya tidak terjadi saat ini. Hanya tinggal perasaannya saja yang masih muncul. Maka bisakah teman-teman melepaskan saja beban-beban ini? Tanyakan pada diri teman-teman, kalau ternyata itu tidak terjadi saat ini, maka mau nggak perasaan yang berat ini dilepas aja? Berdamai sama dirinya sendiri. Maukah teman-teman memaafkan diri sendiri karena sudah memendam luka ini berlarut-larut? Oke, sekarang boleh peluk tubuhnya, lingkarkan tangannya ke bahu, usap-usap bahunya, kasih cinta buat diri sendiri ya. Kasih cinta buat diri sendiri, ikuti saya, boleh ucapkan, wahai diriku, aku benar-benar menyesal sekali. Sudah membuatmu memendam semua ini bertahun-tahun, membuat kamu merasa sakit hati, kecewa, sedih, menyesal, buat kamu merasa takut, buat kamu merasa marah sekali. Aku benar-benar menyesal. Wahai diriku, maafin aku ya.
Kalau tanpa sadar menzolimi diri sendiri dengan membiarkan perasaan ini terpendam bertahun-tahun lamanya. Maukah kamu berdamai dan memaafkanku diriku? Maukah kamu memaafkanku diriku yang sudah membuat kamu nggak baik-baik aja selama ini? Teman-teman jawab apa? Mau nggak berdamai sama diri sendiri? Ya, nggak apa-apa diriku. Wajar merasakan semua itu. Wajar kok kalau nggak baik-baik aja. Wajar kalau kamu terluka sedemikian dalam. Apa yang kamu alami tidak mudah sama sekali. Dari kecil sampai dengan saat ini banyak peristiwa yang sudah kamu lewati. Wajar kalau nggak baik-baik aja. Aku maafkan semuanya. Kita berdamai ya. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih udah kuat. Terima kasih udah bisa bertahan sejauh ini. Terima kasih karena nggak pernah menyerah, mau terus belajar, bangkit lagi dan lagi. Makasih ya. Apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, bagiku kamu berharga. Aku terima kamu seutuhnya. Saksikanlah aku menyayangi diriku. Dengarkanlah diriku, aku mencintai diriku. Aku sangat menyayangi diriku karena aku berharga. Maka ya Allah, kuizinkan diriku berdamai dan melepas semua beban-beban yang masih tersisa di jiwa. Saksikanlah ya Allah, saya ikhlas menerima semua ketetapanmu yang memang harus dilewati aja. Gak ada yang sia-sia, semua sudah dalam rencana terbaikmu untuk membawa saya ke kondisi yang lebih baik ke depan. Meski rasanya ya Allah sakit banget, saya terima rasa sakit ini. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka orang yang memaafkan. Maka saya maafkan semuanya. Saya maafkan orang tua saya, bapak ibu saya, atas kekurangan, kesalahan, keterbatasan mereka di masa lalu. Saya maafkan suami ataupun istri saya, ya Allah, pasangan hidup saya, atas beragam kesalahan yang berulang-ulang ia perbuat selama ini. Saya maafkan karenamu saja. Ya Allah, saya syukuri semuanya sudah berhasil terlewati. Saya yakin di balik semua kesulitan ada banyak kemudahan yang sudah kau siapkan untuk saya dan rumah tangga saya ke depan. Maka saya syukuri semuanya. Dan kini saya benar-benar berserah kepadamu saja ya Allah yang Maha Kuasa mengubah keadaan saya, keadaan rumah tangga saya menjadi lebih sehat, harmonis, terbuka, hangat, saling cinta lagi satu sama lain. Tumbuh kembangkan ya Allah rasa cinta di hati kami karena cinta kepadamu. Mudah bagimu ya Allah membuat hati kami yang jauh jadi dekat, yang marah jadi ridho, yang mati rasa jadi penuh cinta kembali. Maka saya serahkan segala sesuatunya hanya padamu. Saya izinkan diri saya bisa menikmati prosesnya dan mensyukuri apapun yang kau hadirkan ke depannya. Pasti sudah dalam rencanamu untuk membawa kami sampai ke tujuan yang lebih baik. La haula
wala quwata illa billahil aliyul azim. Tarik nafasnya, hembuskan. Dan bagi yang muslim boleh hadiahkan Al-Fatihah buat dirinya. Al-Fatihah. Oke, selesai. Boleh buka mata kembali. Bagaimana perasaannya, teman-teman? Boleh sharing apa yang teman-teman rasakan ataupun dapatkan? Alhamdulillah lega, Bun. Oke, Bu Beni, alhamdulillah lega. Ya, ada lagi? Apa manfaatnya? Apa yang terasa berbeda di diri teman-teman? Bu Eci, apa yang dirasakan Bu Eci? Lebih rileks. Nangis lega, masih nangis, nggak apa-apa, diizinkan dulu. Yang masih nangis nggak apa-apa, diproses dulu sampai lega, diterima nangisnya boleh. Alhamdulillah lega Bun, tak terasa air mata jatuh. Oke, lebih ringan, jadi ngantuk. Ya, bagus. Ngantuk itu bagian dari kita udah rileks ya. Karena bebannya selama ini udah berat banget. Jadi ketika dikuras, dilepasin tuh jadi rileks, ngantuk. Ya, lebih rileks sampai nangis ya, nggak apa-apa. Nangis itu proses alami pelepasan emosi. Jadi kalau mau nangis dibolehkan, termasuk kalau anak kita mau nangis nggak apa-apa, sehat itu. Yang nggak sehat itu kalau kita pengen nangis terus dilarang. Nah itu yang bikin sesek di hati kita. Semua yang terjadi di masa lalu muncul berputar-putar dan menangis. Oke, alhamdulillah. Lebih ringan dan rileks ya. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk melepas sampah-sampah ataupun beban-beban emosi dari masa lalu yang bikin kita takut, yang bikin kita sedih, yang bikin kita marah, yang bikin jengkel ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu caranya, diizinkan dulu. Nah, tapi supaya bisa muncul, kita masuk ke zona relaksasi tadi. Tarik nafas dulu sampai terasa terasa rileks tubuhnya, baru kemudian diniatkan. Nah, diniatkan untuk berdamai dengan masa lalunya, jadi dimunculkan tuh kalau masih ada yang nggak enak tuh biasanya muncul. Nah, ketika dia muncul, sesek awalnya gitu kan berat, kesel, nah, itulah baru kemudian diterima perasaannya, dimaafkan orang-orangnya, lalu dilepaskan dengan berserah pada Allah untuk jalan keluarnya. Nah, ya, jadi ketika teman-teman punya masalah apapun itu nanti ke depan, teman-teman sudah punya bekal. Caranya bukan sibuk menyelesaikan yang di luar, tapi sibuklah memperbaiki kondisi hati yang di dalam. Karena ketika kita tenang, ketika kita sudah damai, ringan, rileks seperti yang teman-teman rasakan saat ini, udah nggak jadi masalah lagi dong, gitu. Nah, dan kalaupun teman-teman berhadapan dengan orangnya lagi, dengan suami, dengan siapapun itu, nah itu sudah jauh lebih terkendali gitu. Jauh lebih optimis, jauh lebih yakin, jauh lebih happy gitu. Dan dia bisa merasakannya. Karena emosi kita itu mempengaruhi bahasa tubuh kita, nada bicara kita, ya kan? Nah, jadi getarannya tuh nyampe tuh, getaran cintanya. Tapi kalau getarannya masih marah, masih jengkel di hati, itu kita nggak ngomong aja suami kerasa kok. Tuh kok mukanya semraut ya, kok mukanya nyebelin ya, kok mukanya jutek, kata bapak-bapak gitu. Jutek banget sih istriku. Nah, karena kita nggak pengen jutek, tapi karena kita jengkel tuh jadi jutek gitu. Dia mau deket juga nggak berani, karena muka kita jutek. Dia takut kalau disenggol nanti ngamuk nih istrinya. Sekarang udah bisa bersyukur, alhamdulillah. Begitu ya, terima kasih Bu Eci, teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman pengen dapatkan rekaman dari webinar dan sesi ini, bisa hubungi Mbak Rahma ya. Karena tadi paket healing pernikahannya ada audio terapinya,
Selain dari audio rekaman ini tadi, juga ada rekaman webinar pernikahannya, bisa saling sharing nanti ke pasangan juga, bisa ikut dengar rekamannya. Kemudian juga ada jurnal untuk menulis ya, menulis sesi terapinya, ada panduan journalingnya di sana. Bisa untuk kasus perselingkuhan, kasus pertengkaran yang terus-menerus, KDRT, atau mati rasa dan sejenisnya. Begitu ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam sesi hari ini. Senang sekali bisa menemani teman-teman dalam proses pulih dan menjadi versi terbaiknya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman niatkan hari ini menjadi keluarga yang penuh cinta kembali, ya, bisa terwujudkan, ya. Dan kalau butuh konseling bersama saya secara online maupun offline dan paket-paket yang sudah kami buatkan dengan biaya yang lebih terjangkau, bisa hubungi nomor kami yang ada di grup atau juga bisa follow-follow Instagram kami @psikolog_keluarga. Dan kami harap teman-teman bisa mengisi ya link yang sudah di-share oleh Mbak Rahma di kolom komentar untuk evaluasi kami maupun untuk saran tema yang bisa dibahas nanti di next webinar gratis. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Boleh diisi sekarang, teman-teman, ya, ke link kolom chat yang sudah dibagikan Mbak Rahma untuk bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depan bisa lebih baik lagi memberikan layanan untuk teman-teman. Terima kasih ya, sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sampai